Baik, jazakumullah khair. Silakan tarik nafas semuanya. Lepas pelan-pelan. Yakini seyakinnya. Kita bisa bernafas, bicara, jalan, makan, minum, bertemu, bersilaturahim, menuntut ilmu, berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada pasangan hidup, sayang, sabar dalam mengurus mendidik anak. Bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Dan lebih dari itu kita bisa melakukan rangkaian aktivitas ibadah, tak lain tak bukan merupakan nikmat rahmat karunia dari Allah. Yang dengan itu insya Allah kita akan selalu ingat firman Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana yang kamu mau dustakan? Nikmat Allah yang mana yang kamu mau dustakan? Diulang-ulang oleh Allah sampai 31 kali di dalam surat Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat langsung dan dengar langsung dari semangat jawab salamnya, insya Allah ini semua hamba-hamba Allah akan menjadi calon penghuni surga. Amin ya Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Walhamdulillahilladzi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka, rawi Muslim. Syukur alhamdulillah, ibu saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kita doakan para ibu-ibu pengurus diberi kesehatan dan umur yang panjang dalam ketaatan keimanan, dapat bersamai dan membimbing ibu-ibu sekalian. Amin ya Allah. Syukur alhamdulillah, hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, ilmu, umur, waktu, rizki, nikmat yang besar dan nikmat yang terbesar, terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah firmankan di dalam surat yang ke-20 surat Toha ayat yang ke-47. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wassalamu ala man ittaba'al huda, wassalamu ala man ittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pastikan semua kegiatan aktivitas yang kita lakukan diniatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pernah lupa dan melupakan diri untuk senantiasa berdoa meminta pertolongan, kekuatan, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pada hakikatnya tanpa kekuatan, rahmat, pertolongan dari Allah, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Dan kehidupan ini tidak arti nilainya kecuali kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu doa pinta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, bisa memberikan kebaikan dan manfaat untuk diri, keluarga dan orang lain, dan insya Allah
dengan semangat fastabiqul khairat, lomba-lomba dalam kebaikan, dengan istiqomah kita akan mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Ya, karena seorang muslim muslimah yang baik hatinya, baik imannya, baik ibadahnya, baik akhlaknya, dan juga baik ilmunya, insya Allah muslim muslimah yang baik hatinya, baik imannya, baik ibadahnya, baik akhlaknya, dan juga baik ilmunya, insya Allah muslim muslimah yang seperti ini jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Kayaknya aminnya kurang kompak ini. Saya ulangi deh. Kenapa ya? Karena seorang muslim muslimah yang baik hatinya, baik imannya, baik ibadahnya, baik akhlaknya, dan juga baik ilmunya, insya Allah muslim yang seperti ini jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin. Jadi kalau mau tabungannya banyak, berarti apa? Baikin hati, baikin iman, baikin ibadah, baikin akhlak, dan juga baikin ilmu. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan istilah Islam dengan sempurna, rahmatan lil alamin. Ibu-ibu sehat semua? Sehat semua? Ibadahnya lancar? Tambah sabar? Makin bersyukur? Yakin sudah gak marah-marah lagi? Masih. Marah-marah dari malaikat atau dari setan? Berarti kalau lagi marah-marah, na'udzubillah min dzalik, la taghdab walakal jannah. Janganlah kamu marah-marah, bagimu surga. Ya, salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan istilah Islam dengan sempurna, rahmatan lil alamin. Baik, ibu-ibu, kita awali dengan doa dulu. Satu doa, dua doa, atau tiga doa. Kemudian kita kembali mengingat hadis pendek dari Rasulullah. Dulu pernah saya ajarkan, mudah-mudahan ibu masih ingat. Tapi kalau lupa ya nanti diulangi lagi lah gitu ya. Yuk doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana. Allahumma khtim lana. Bil Islam. Wa khtim lana. Bil iman. Wa khtim lana. Bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana. Bil Islam. Wa khtim lana. Bil iman. Wa khtim lana. Bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami dengan Islam, dan akhirilah kehidupan kami dengan iman, dan akhirilah kehidupan kami dengan husnul khatimah. Yang kedua, ibu ini, doa ini nanti dilazimkan, insya Allah kehidupan ibu akan lebih baik dan lebih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ya Allah ya Arhamar Rahimin, jadikanlah aku hamba yang sabar, syukur, taat ibadah, istiqomah dalam kebaikan dan kebenaran, dan matikanlah dalam keadaan husnul khatimah. Lebih semangat. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, jadikanlah aku hamba yang sabar, syukur, taat ibadah, istiqomah
dalam kebaikan dan kebenaran, dan matikanlah dalam keadaan husnul khatimah. Aminnya mana? Ya, itu doa menjadi pegangan kita juga, karena ad-du'a silahul mukmin. Doa itu senjatanya orang mukmin. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Jadi Bu, kalau berdoa di antaranya doa itu akan cepat atau dikabulkan, diijabah oleh Allah, baca awali dengan Asmaul Husna, atau paling tidak tadi ya Allah ya Arhamar Rahimin, boleh ya Hayyu ya Qayyum, atau birahmatika ya Arhamar Rahimin. Kenapa? Karena Ibunda Fatimah putri Rasulullah itu beliau tidak pernah melupakan ketika berdoa selalu menyebut ya Allah ya Arhamar Rahimin, atau birahmatika ya Arhamar Rahimin, atau ya Hayyu ya Qayyum. Ya, jadi boleh ya Arhamar ya Allah ya Arhamar Rahimin, ya Hayyu ya Qayyum, dua-duanya juga boleh, atau salah satu, atau birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ini termasuk bagian dalam Al-Quran anjuran. Bahkan ada yang mengatakan wajib kalau kita memulai doa itu dengan membaca Asmaul Husna. Ibu-ibu, emang saya mau tanya dulu deh, siapa yang tahu urut-urutan doa? Sebelum kita berdoa itu ada urut-urutannya. Apa saja yang dibaca? Apa saja yang dibaca? Sampai nggak ngerti, nggak tahu, nanti saya kasih tahu deh. Apa urut-urutan doa? Kan ad-du'a silahul mukmin. Atau doa itu senjatanya orang mukmin. Jangan pernah remehkan doa. Banyak yang tidak tembus dengan kata-kata, dengan dakwah ucapan, tapi tembus dengan doa. Ya. Nah, urut-urutan doa gimana, Ibu? Ya Allah, Masya Allah, Astagfirullahaladzim, Innalillahi. Jangan sampai saya bilang begitu. Urut-urutan doa belum tahu? Belum tahu? Kok nggak nanya? Urut-urutan doa belum tahu? Kok nggak nanya? Gimana? Oh, gimana urut-urutan doa Ustadz gitu ya? Ya sabar, nanti diterangin. Ya. Jadi bunga mawar buah kedondong, sabar dong. Gitu. Baik Ibu, nih perhatikan. Jadi pantas wong doa-doa kita tuh maunya cepet-cepet kok. Doa itu butuh kekhusyuan agar dikabulkan, diijabah oleh Allah. Sekarang ditulis, dicatat, diingat-ingat. Nanti semester keluar. Urut-urutan doa yang pertama. Ya. Urut-urutan doa yang pertama, membaca Asmaul Husna. Urut-urutan doa, 1, membaca Asmaul Husna. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat yang ke-180, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang baik. Maka apabila kalian berdoa, meminta, memohon, maka sebutlah Asmaul Husna. Enggak harus yang 99 itu, tetapi sehafalnya Ibu. Kalau hafal banyak lebih bagus, tapi poin-poin intinya juga Ibu harus ngerti. Diusahakan pelan-pelan dihafalkan itu. Ya. Gimana contohnya? Ya Allah ya Arhamar Rahimin, ya Hayyu ya Qayyum. Kalau enggak kan banyak itu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Al-Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Nah, Ibu mesti hafal yang satu ini. Ya Razzaq, ya Razzaq. Nah, minta rezeki, mesti hafal kan? As-Sabar, Asy-Syakur, Al-Matin, Al-Hamid, ya, dan lain sebagainya. Jadi urut-urutan doa yang pertama membaca Asmaul Husna. Semakin banyak semakin baik, tetapi paling penting
Ibu pokoknya mendahului dengan membaca Asmaul Husna. Yang kedua, sebelum kita doa, urutan yang kedua apa? Yaitu membaca sholawat Nabi. Ibu-ibu bisa sholawat Nabi? Ibu-ibu bisa sholawat Nabi? Sekali lagi, ibu-ibu bisa sholawat Nabi? Ini masalah. Ditanya bisa sholawat Nabi, jawabnya bisa. Kok bukan Allahumma sholli ala Muhammad? Takbir, takbir, tahlil, tasbih, ta'awud, sholawat Nabi. Gitu dong jawabnya. Ditanya bisa sholawat Nabi? Bisa. Bisa kapan jawabnya? Sholawat Nabi. Nah gitu ya. Oh gitu toh maksudnya. Iyalah, saya sebut takbir, saya langsung takbir Allahu Akbar, ya kan? Ya. Nah sebelum dilanjut ya, jadi kita biasakan habis membaca Asmaul Husna kemudian sholawat Nabi. Ibu mau yang paling yang pendek saja, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pakai Sayyidina boleh, nggak pakai Sayyidina pun tidak mengapa. Boleh Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, atau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang ketiga, sebelum kita berdoa, yang ketiga urutannya adalah membaca Al-Fatihah. Ya, Asmaul Husna, sholawat Nabi, Al-Fatihah. Boleh Al-Fatihah dulu, kemudian sholawat Nabi dibolak-balik, nomor 2 dan nomor 3-nya boleh. Tapi nomor 1 tetap Asmaul Husna. Ya. Bisa Al-Fatihah? Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah. Bisa ta'awud? Iya, Masya Allah. Yang ketiga, itu tadi yang ketiga, ya, alfa. Yang keempat ini penyempurna. Jadi setelah Asmaul Husna, kemudian sholawat Nabi, kemudian Al-Fatihah yang ketiga, yang keempat adalah Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abulaka bi ni'matika alayya wa abu dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hafalkan itu? Yang nggak hafal nanti pulangnya terakhir. Baik. Nah, setelah itu ibu baru doa. Ya, setelah itu baru doa. Tapi jangan pernah ibu lupa doa yang sangat dahsyat. Inti doa apa sih? Inti doa apa? Doa itu permohonan, permintaan. Tolabul adna ilal a'la. Permohonan seorang hamba kepada yang maha tinggi, yang maha mulia, Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi intinya doa apa, Bu? Intinya doa kan cuma satu kan? Hanya satu pintaku, baik-baik saja, bahagia selamat dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inti doa apa? Hanya satu pintaku, baik-baik saja, bahagia selamat dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hanya satu pintaku, baik-baik saja, bahagia selamat dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hanya satu pintaku, baik-baik saja, bahagia selamat dunia akhirat. Baik.
Itu kaitannya dengan doa. Kita baca dulu hadis Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ad-du'a'u silahul mu'min. Ad-du'a'u silahul mu'min. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang mukmin. Siap ya, saya Arabnya, panjenengan Indonesianya dan sebaliknya. Ad-du'a'u silahul mu'min. Saya Arabnya, panjenengan Indonesianya. Doa itu senjatanya orang mukmin. Ad-du'a'u silahul mu'min. Bukan pernah dengar? Usaha tanpa doa itu sombong. Doa tanpa usaha omong kosong. Betul? Ya. Usaha tanpa doa itu sombong. Doa tanpa usaha omong kosong. Jadi ada orang yang tadinya nggak tahu, dikasih tahu, nggak mau tahu, malah sok tahu. Ini namanya sungguh terlalu. Ada nggak yang kayak gitu? Orang mana itu? Astagfirullahaladzim. Ya, baik Ibu. Yang kedua kita baca lagi hadis Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu ma'rufin sadaqah. Kullu ma'rufin sadaqah. Kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Siap. Kullu ma'rufin sedekah. Saya Arabnya, panjenengan Indonesianya. Kalau udah bilang apa-apa siap. Setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Ini perhatikan. Contohnya Rasulullah mengajarkan kepada kita. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya berkata yang baik, kalau enggak diam. Ucapan seorang muslim muslimah itu mengandung nasihat, mengandung ilmu, mengandung ajakan kepada iman, kepada tauhid, kepada amar ma'ruf nahi munkar, kepada zikrullah, ya, kepada ajakan kepada kebaikan dan mencegah maksiat dan dosa. Kalau enggak diam. Makanya apa? Ucapan orang yang beriman tuh dia biasakan, dan Rasulullah sudah mengajarkan kita untuk membiasakan diri. Contohnya, kalau kita memulai sesuatu, bismillah, gitu dong. Kalau kita memulai sesuatu, memulai sesuatu, dapat anugerah, ingat dosa, kena musibah, berjanji, melihat sesuatu yang mentakjubkan, memulai sesuatu, yang semangat dong. Memulai sesuatu, dapat anugerah, ingat dosa, kena musibah, berjanji, melihat yang mentakjubkan, dapat rezeki, bagi-bagi, dapat rezeki. Kan alhamdulillahnya udah di depan tadi. Toh? Ya toh? Kan wa mimma razaqnahum yung. Berarti kalau dapat rezeki? Iya, dapat rezeki. Kalau punya roti, jangan makan sendiri, bagilah teman-teman sedikit pun, jadi begitu. Ya, Bu, perhatikan. Barang siapa yang dia tidak memiliki
atau belum memiliki sifat lemah lembut, kasih sayang, pemaaf, penyantun, penyabar dan dermawan, maka berarti sebenarnya orang tersebut belum diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, lau kana abidan, meskipun dia ahli ibadah. Saya ulangi, perhatikan Ibu. Barang siapa yang dia tidak memiliki atau belum memiliki sifat lemah lembut, kasih sayang, pemaaf, penyantun, penyabar dan dermawan, maka berarti orang tersebut belumlah diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, lau kana abidan, meskipun dia ahli ibadah. Kalau dia tidak memiliki tadi sifat lemah lembut, berarti kaitannya dengan akhlak nih. Lemah lembut, kasih sayang, pemaaf, penyantun, penyabar dan dermawan, maka berarti sebenarnya orang tersebut belumlah diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun dia ahlul ibadah. Nih, akhlak Ibu perhatikan. Kalau Ibu belanja, yang boleh hanya menawar, tidak boleh mencela. Contoh, ini berapa ya Bang? Misalkan, ini berapa ya Bang? Si abang ini atau si tukang sayur ini, si Bude ini bilang 8.000. Ibu hanya boleh menawar, nggak boleh. 4.000 nggak apa? Mana kisut-kisut aja, ini kayaknya kemarin deh. Gitu. Ibu pernah gitu? Pernah gitu? Istighfar. Istighfar. Ngajinya di mana itu? Ini akhlak. Ya, Ibu boleh nawar, terserah. Mau 5.000, mau 4.000, boleh. Tapi nggak boleh mencela. 4.000, mana kusut-kusut. Kayaknya nih kemarin udah busuk-busuk deh. Masya Allah, ambil banyak lagi gitu. Nggak boleh. Ini akhlak. Ya. Coba kalau ngaji akhlaknya nggak berubah. Ya, Bu perhatikan, yang paling prinsip setelah mengaji ini, halo, assalamualaikum. Yang paling prinsip setelah ngaji ini, jelas sholatnya menjadikan dirinya menjadi lebih baik. Cintanya kepada Allah, kepada Rasul, kepada Al-Quran semakin baik. Sama orang tuanya, mertuanya, suaminya, pasangan hidupnya, sama anak-anaknya, sama teman sahabat tetangganya juga semakin baik. Ibu ngobrol Ibu sama zikir Ibu lama mana? Astagfirullahaladzim. Kok gitu? Ibu, Rasulullah akhlaknya mulia kan? Ibu, Rasulullah kira-kira kalau berbicara itu lembut santun atau kenceng-kenceng? Ibu kalau manggil anak gimana? Ibu kalau marah sama anak gimana? Anak itu berharga nggak? Kalau Ibu masih memarahi anak berlebihan, berarti Ibu menganggap anak Ibu tidak berharga. Berarti Ibu tidak bersyukur. Istighfar. Marah sampai temboknya gemetar. Ayo cepat. Ada nggak yang kayak gitu? Astagfirullah. Nah boleh. Panggil sayang, cantik, sini bunga, sini sayang, anaknya Umi, anaknya Mama, anaknya Ibu. Ini sayang. Suatu saat nanti anaknya mencontoh, aku nggak pernah loh mamaku, ibuku, umiku ngomongnya kenceng-kenceng, nggak pernah apalagi sama papa. Lewat banget kalau ngomong. Nggak boleh ya Bu ya. Iya. Ada nggak yang tahu ini? Coba siapa yang bisa jawab ini? Sholatnya kaum wanita, sholatnya kaum istri tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau pada hari itu dia menyakiti, membuat marah, membuat jengkel suaminya. Ada yang tahu maksudnya apa ini? Ulangi Ustaz, seneng banget saya ngulangin ini ya. Sholatnya kaum wanita, sholatnya kaum istri tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala
kalau pada hari itu dia menyakiti, membuat marah, membuat jengkel suaminya. Ada yang tahu maksudnya apa? Apa ya? Menolak apa, Bu? Jangan kenceng dong suaranya. Maksudnya istri nggak boleh menolak. Satu, nggak boleh menolak. Dua, nggak boleh apa? Membantah. Terus apa lagi? Kalau suami ngasih uang sedikit, ibu menerima atau nggak menerima? Menerimanya dengan senang hati atau sambil cemberut? Ya, udah ambil satu. Ya, ambil satu. Ya. Bu ya, perhatikan selanjutnya. Jadi, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Ya. Ibu, saya tanya lagi. Kalau ibu ambil, Bu. Sejati ibu satu. Bu perhatikan. Ibu pingin senang terus atau susah? Ibu pingin senang terus atau susah? Enggak mungkin. Enggak ada ceritanya orang senang terus. Juga enggak ada ceritanya orang susah terus. Kalau ibu katakan saya pingin senang terus, Ustaz, enggak mungkin, mustahil. Kalau ibu senang terus, lalu ibu mau dapat pahalanya sabar kapan? Orang itu selama dia masih hidup, pasti dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian itu bisa dari suami, bisa dari istri, bisa dari anak, bisa dari tetangga, bisa dari teman, bisa dari sahabat, bisa dari orang tua mertua, bisa dari diri kita sendiri. Coba ibu perhatikan di dalam surat Al-Ankabut, surat yang ke-29, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim. Ahasiban nasu ayutraku wa yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatana alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Apakah manusia itu mengatakan beriman? Alif lam mim itu hanya Allah sendiri yang mengetahui, Bu. Enggak usah diartikan alif Allah, lam Muhammad, mim apa? Lam Muhammad, mimnya Muhammad, lamnya Jibril. Jangan diartikan begitu. Ya. Jadi alif lam mim ya alif lam mim itu aja, karena Rasul tidak menjelaskan. Apakah manusia mengira dengan mengatakan dirinya beriman enggak akan diuji? Oh enggak, Bu. Makanya kalau orang Jawa itu ada bilang urip kuwi sawang sinawang. Enak ya. Nih, hati-hati. Ini ucapan yang jelek, ucapan istri yang enggak bersyukur, ucapan istri yang dipengaruhi oleh setan mengatakan, "Enak ya, Jeng ya. Situ suaminya baik, sabar, pengertian. Enggak kayak suamiku payah, error." Ibu pernah bilang gitu? Ada tahu yang enggak pernah? Ada enggak yang kayak gitu kira-kira? Kok tahu, Ibu? Enggak boleh. Ini ucapan suami yang istri yang enggak bersyukur. Enak ya, situ mertuanya baik banget, pengertian. Enggak kayak mertuaku tuh payah. Jengkelin banget. Hati-hati, Bu. Seburuk-buruknya mertua ibu tetap baik. Buktinya anaknya dikasihin ke ibu. Loh, iya kan? Ya enggak? Berarti dia tetap baik. Nyatanya anak ibu, apa anaknya dia dikasihkan ke ibu? Ya? Bu, tarik nafas dulu deh. Ada yang mengatakan kalau ada seorang laki-laki, seorang suami, ada yang mengatakan loh ini, Bu boleh setuju boleh enggak? Ada yang mengatakan kalau ada seorang laki-laki, seorang suami kok meninggalnya, matinya lebih cepetan, lebih duluan daripada istrinya. Ini kemungkinan sering diomelin sama istrinya.
terserah ibu. Saya sih setuju aja. Istri solihah zaman dulu itu, Bu. Halo. Istri solihah zaman dulu itu kalau suaminya bepergian, keluar rumah, bekerja, cari nafkah, cari rezeki, silaturahim, menuntut ilmu, berdakwah, berjihad. Itu kalau suami pergi, istri solihah zaman dulu itu dia antarkan suaminya sampai pintu depan rumah atau halaman rumahnya. Istri solihah zaman dulu. Gimana, Bu? Gimana? Sabar, belum selesai ceritanya. Apa yang menarik? Apa yang dikatakan oleh istri solehah zaman dulu? Wahai sayangku, wahai suamiku, ingat Allah. Wahai sayangku, wahai suamiku, ingat Allah. Perhatikan ibadahmu. Cari nafkah rezeki yang baik dan halal. Aku dan anak-anak rela tahan lapar daripada kau pulang membawa rezeki yang haram, dan aku selalu menanti kehadiranmu, say. Istri solihah zaman dulu. Zaman sekarang ibu gimana pelakunya? Mau berangkat ya? Iya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hati-hati, bawa duit yang banyak. Kurang lebihnya kayak gitu ya, Bu. Ya enggak apa-apa kalau memang kenyataan begitu, dirubah, buat hatinya tenang. Jangan terburu nafsu sambil mengucapkan hal yang enggak baik. Tenangkanlah hatinya, ibu pun akan nyaman nantinya. Masya Allah. Bu, tadi apakah manusia mengatakan dirinya beriman enggak akan diuji? Diuji pasti. Ujian itu tadi bisa dari anak, dari suami, dari istri, dari orang tua, dari mertua, dari tetangga, dari teman, dari sahabat, bahkan dari diri kita ini berat sekali. Ujian yang berat dari diri kita ketika hawa nafsu kita itu menguasai kita. Perhatikan, yang paling penting, dan ini sekaligus juga yang paling kita takutkan dan khawatirkan, tapi ini sangat penting. Apa itu? Bukan kecilnya, bukan besarnya, bukan beratnya, bukan ringannya ujian yang Allah berikan kepada kita. Ya, yang kita takutkan, khawatirkan itu bukan ringannya, beratnya, besarnya, kecilnya, beratnya, ringannya, bukan. Tapi yang kita takutkan dan kita khawatirkan adalah bukan bentuknya ujian tadi, tapi yang kita khawatirkan adalah ketika ujian atau ketika kita diuji, Allah nggak menolong kita, Allah meninggalkan kita. Nauzubillah nih, Bu. Ada dulu, Bu, ada orang ketika miskin, sholatnya baik, baca Qur'annya baik, duha, tahajud dia lakukan, zikir, masya Allah. Sholatnya masya Allah, ngajinya rajin dia. Ketika dia miskin, ketika dia susah, dia sulit, doa, zikir, masya Allah, duha, tahajud dia lakukan, baca Quran ya. Begitu dia diuji oleh Allah dengan kekayaan, dia malah bersyukur. Masya Allah. Ini bagus banget yang seperti ini, ya. Berarti sabarnya betul-betul. Ketika dia menghadapi ujian, dia sabar itu karena Allah. Karena ayatnya tadi kan sudah dibaca, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya, hadapilah ujian permasalahan itu dengan sabar dan sholat. Ada lagi, ketika dia kaya, punya ini, punya itu, masya Allah kaya banget, tapi sombong. Dia lupa diri sama orang tuanya, dia lupa sama teman sahabatnya, dia nggak mau lagi bertetangga. Sampai kalau tetangganya datang, maaf nggak lama kan. Ketika kayak lupa diri, sombong. Begitu dia jatuh miskin, dia malah murtad. Berarti goblok. Berarti tidak sadar Jadi apa kata Rasulullah? Apabila kalian maksudnya
diberi ujian oleh Allah yang menyenangkan, yang baik, maka bersyukurlah. Maka dengan syukur itu la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jikalau kalian mensyukuri nikmat-nikmatku, kata Allah, maka Allah akan tambah berkah karunia-Nya. Kalau kalian kufur, sungguh azabku amatlah pedih. Firman Allah dalam surat An-Nisa 147. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Tidaklah Allah akan menyiksa kalian, tidaklah Allah akan mengazab kalian jika kalian benar-benar bersyukur dan beriman kepada Allah. Jadi sikap kita ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Diberi kebaikan, kesenangan, kenikmatan, bersyukur. Kalau diuji yang tidak menyenangkan, bersabar. Baik, tentang ayat sabar, ikan sepat, ikan gabus, yang lebih cepat mendapatkan ayat ini dapat hadiah. Perhatikan, terdapat dalam surat yang keberapa dan ayat yang keberapakah ayat yang akan dibacakan oleh Ustadz ini. Ini ayat ini kaitannya dengan sabar. Diberi kenikmatan, kesenangan, kebaikan, bersyukur, diuji yang tidak menyenangkan, bersabar. Nah, ayat tentang sabar, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ada yang dapat? Bagaimana bunyinya coba? Ayo ayatnya. Buka Qurannya nggak apa-apa. Buka Qurannya boleh. Sudah dapat, silakan bacakan. Ya. Boleh menyebut juga harus boleh tanggung jawab. Jangan sampai gara-gara bisikan tetangga. Ya, bacakan Bu. Yang kenceng. Artinya, jadi kalau kita diuji yang tidak menyenangkan, sabar atau nggak sabar? Kalau kita sabar, beruntung atau nggak beruntung? Ya, Ibu maju. Nih jatah Ibu 1. Ya. Ibu perhatikan, sabar itu terdapat dalam 3 hal. Jadi kalau ada orang punya masalah, diuji oleh Allah, ternyata cuman 1 jalan keluarnya. Ya, monggo. Bu, ketika kita ingat nih, kalau kita diuji oleh Allah dengan hal-hal yang tidak menyenangkan atau apa saja bentuknya, menyakitkan, kehilangan, kematian, sakit, bentuknya kan kita harus sabar. Kalau dapat rezeki yang banyak, kita bersyukur. Ya. Nah, sabar itu terdapat dalam 3 hal. Boleh ditulis. 1. Sabar itu terdapat dalam 3 hal. Yang pertama, as-sabru fit ta'atillah. Sabar itu terdapat dalam 3 hal. 1, sabar itu fit ta'atillah. Sabar itu terdapat dalam ketaatan ibadah kepada Allah. 1, sabar itu terdapat dalam 3 hal. 1, terdapat 1, sabar di dalam taat ibadah kepada Allah. Contohnya, ibu-ibu itu pakai jilbabnya ini waktu ngaji saja atau nggak ngaji juga pakai jilbab? Halo? Waktu ngaji juga pakai jilbab? Ke tetangga keluar rumah? Kalau ngerumpi pakai jilbab nggak? Pantas nggak yang pakai jilbab ngerumpi? Udah pakai jilbab tapi ngomongnya kenceng-kenceng sama suami, pantas nggak? Ada yang kayak gitu? Orang mana itu? Istighfar.
Jilbab, apa sih artinya jilbab? Apa artinya jilbab? Jilbab apa artinya? Ibu kan sudah pakai jilbab, artinya apa? Jilbab itu makna kepanjangan dari jujur, indah, luwes, baik, anggun, berwibawa. Baru ngerti? Ya Allah. Jilbab apa artinya? Jujur, indah, luwes, baik, anggun, berwibawa. Jilbab. Makanya orang yang berjilbab itu bagian tanda wanita yang solihah. Ungkapan tentang wanita solihah kan sangat syahdu dan menyentuh kan, Bu? Kalau Nabi katakan ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu solihah. Dunia itu bagaikan perhiasan, sebaik-baiknya perhiasan wanita yang solihah. Dipandang menyenangkan, diperintah taat, ditinggal amanah. Gak pernah dia membanding-bandingkan suaminya dengan suaminya orang lain. Ya. Dia tidak pernah menceritakan kekurangan aib yang ada dalam rumah tangganya. Dia nikmatin saja. Ada masalah, biasa saja, mintanya kepada Allah. Karena jalan keluar yang paling baik adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ibadah dia nikmati. Makan pakai tahu tempe, alhamdulillah. Yang penting enggak tiap hari. Sebab kalau makan pakai tahu tempe tiap hari itu bisa mengakibatkan darah tinggi. Iya, ini lagi. Ya. Ibu-ibu kira-kira sudah termasuk istri yang solihah atau sedang menuju? Saya ulangi, ibu-ibu ini sudah termasuk istri yang solihah atau sedang menuju? Sedang menuju. Udah berapa tahun? Menuju terus. Kan ungkapan tentang istri solihah sangat syahdu dan menyentuh kan? Iya kan? Gimana, Bu? Ungkapan tentang istri yang solihah. Setiap keindahan dunia. Siapa itu? Istri yang solihah, dipandang menyenangkan, diperintah taat, ditinggal amanah, diberi kenikmatan bersyukur, diuji yang tidak menyenangkan sabar, tapi dia selalu kaitkan dengan apa? Wasta'inu bisabri wassalah. Salatnya dia perbaiki. Allah uji saya akan perbaiki salat saya. Mungkin ada dosa kesalahan saya. Mungkin saya belum menunaikan ibadah dengan baik. Mungkin saya masih punya sifat iri. Mungkin saya masih suka marah. Ibu sehari marah berapa kali? Astagfirullah. Balik ya. Jadi kalau diuji nggak menyenangkan, sabar. Sabar satu di dalam taat ibadah kepada Allah. Yang kedua, sabar itu terdapat dalam hal fitarkil ma'asi wa dzunub. Yang kedua, sabar itu terletak di dalam meninggalkan kemaksiatan dan dosa. Sabar yang kedua di mana letaknya? Di dalam meninggalkan kemaksiatan dan dosa. Coba Ibu tolong sebutkan contoh 5 dosa. Contoh 5 dosa. Ayo siapa? Ya. Ulangi. 1. Syirik. Syirik itu apa? Mensekutukan Allah. 1. Durhaka terhadap orang tua. Menyakitin anak mertua. Nah itu jadi 1 aja deh. Terus apa lagi yang keempat? Gibah. Apa tuh gibah contohnya? Ya, terus apa lagi? Ya.
Lupa. Ya udah, dusta itu dosa nggak? Contohnya dusta gimana? Oh gitu. Jadi mending didustain gitu aja. Ya udah istighfar, ambil. Iya. Yuk kita baca hadis Nabi biar nggak berdusta, biar menjadi orang yang bersikap jujur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iyyakum wal kadhiba. Iyyakum wal kadhiba. Fa'inal kadhiba mujanibun lil iman. Jauhilah oleh kalian akan berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta itu akan menjauhkan dari keimanan. Jadi setelah hari ini jangan ada dusta. Biasanya yang suka berdusta suami atau istri? Saya ulangi sekali lagi. Biasanya yang suka berdusta suami atau istri? Kalau ibu bilang suami, saya tanya, nah dulu nemunya di mana? Jujur sajalah. Biasanya yang suka berdusta suami atau istri? Awas loh, suami ibu dengar nanti tahu sendiri loh ibu. Intinya bu, dusta itu perhatikan. Dusta itu merusak hati kita, membuat hilang kepercayaan, hilang pekerjaan, rusak persahabatan, rusak rumah tangga pernikahan, dikarenakan dusta. Orang yang beriman itu kalau dia punya ujian, ada masalah, nggak pernah berkeluh kesah. Kalau bisa punya ujian itu jangan diceritakan ke banyak orang. Karena salah satu bentuk sabar dia tidak banyak berkeluh kesah. Kecuali orang tanya, kamu lagi sakit? Iya, gitu aja. Karena di antara sifat buruk manusia hari ini banyak terjadi. Kalau kena musibah, kena penyakit, satu RT, satu RW, satu grup temen ngaji, ngerti semua, dengar semua. Giliran dapat bonus, diam. Kan tadi wa mimma razaqnahum yum, dapat rezeki pagi-pagi. Iya toh? Nah, saya ulangi. Jadi kalau kita diuji oleh Allah, pastikan sholat kita diperbaiki. Mulai sholatnya tepat waktu, nggak boleh tergesa-gesa. Karena wasta'inu bisabri wassalah, mohonlah kamu pertolongan kepada Allah. Ingat, memahami gitu. Mohonlah kalian pertolongan kepada Allah ketika diuji yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, terlebih-lebih yang tidak menyenangkan. Dengan sabar. Sabar tadi, satu, di dalam taat ibadah kepada Allah. Dua, sabar di dalam meninggalkan maksiat dan dosa. Tiga, sabar terhadap ujian-ujian ya dunia. Sabar terhadap ujian dunia contohnya apa bu? Ibu, ya perhatikan, tidak semua niat yang baik diterima orang baik loh bu. Ya enggak? Kadang kita berniat baik malah difitnah. Ada kan gitu kan bu? Ya sudah, kalau ada orang yang sering ngomong-ngomongin kita, jelek-jelekin kita, memfitnah kita, itu masalah atau tidak? Tidak masalah. Itu masalah dia, bukan masalah kita. Kenapa masalah dia kita masuk-masukkan ke diri kita? Bu, kalau ada yang nyakitin ibu, ngomongin ibu, memfitnah ibu, maki-maki ibu, jelek-jelekin ibu, alhamdulillah, berarti dosaku digotong sama dia, diambil dia. Ayo ambil terus gitu bu. Kalau ibu marah sama dengan dia, iya toh?
Ibu kalau ada temennya, sahabatnya, saudaranya, tetangganya yang nyakitin ibu, bisa nggak ibu memaafkan? Bu, kalau ada teman ibu, tetangga ibu, saudara ibu, ya terutama teman, sahabat, saudara, tetangga lah yang dekat itu, nyakitin ibu, bisa nggak ibu memaafkan ibu? Bisa nggak ibu maafkan? Bisa nggak? Nggak yakin saya. Dosanya berat banget, dosanya besar banget. Bisa ibu memaafkan? Bisa nggak? Nggak yakin saya. Emang dosanya apa? Dia ngajak selingkuh suami ibu. Halo, kok jadi ngepel-ngepel apa? Ya, makanya bersahabat bergaul itu hati-hati. Sebab kalau kita salah ngomong, nanti teman kita ada yang terluka, dia nggak mau lagi bersahabat sama kita. Makanya maaf, jangan sampai ibu rajin ngaji tapi kalau ngutang nggak mau bayar. Ada ngutang rajin tapi kalau bayar susah banget. Ada kan yang kayak gitu? Istighfar. Bu, rezekinya nanti ditutup loh bu, rezekinya seret loh bu, keberkahan hidup nggak dicabut oleh Allah gimana? Jadi kalau kita berniat utang, apalagi nggak ingin membayar niatnya, hati-hati, itu rezeki kita ditutup oleh Allah, jadi seret, ngeri, hidup kita nggak diberkahi oleh Allah, ya, na'udzubillah jangan sampai ya. Maka hari ini yang punya hutang saya ingetin, kalau sudah punya duit segera dilunasin. Jangan malah menghindar, pura-pura lupa. Nauzubillah Alhamdulillah di sini wanita-wanita yang solihah. Tiap malam sholat tahajud, tiap hari baca Al-Quran, banyak doa dzikir istighfarnya, pemaaf penyantun, penyabar, dermawan, nggak pernah marah-marah. Alhamdulillah. Sekarang kita ulang lagi. Jadi tidak ada manusia di dunia ini yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti laki perempuan dia pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian itu besar kecil, yang penting kita kalau ada masalah minta memohon kepada Allah pertolongan. Diawali gimana? Dengan memperbaiki sholat. Maaf, ibu-ibu rajin bangun malam atau rajin sholat malam? Ibu-ibu termasuk yang sering pegang Quran, baca Quran, melihat Quran atau mindahin Quran? Sehari baca Quran berapa kali, Bu? Ibu-ibu sehari baca Quran berapa kali? 2 kali. Ibu-ibu pegang HP, baca WhatsApp dan teman-temannya WhatsApp berapa kali? Ya Allah, kok jadi banyak gitu? Ya, jangan banyak-banyak ya Bu ya. Jangan banyak-banyak ngobrolnya, jangan banyak melamun, tapi banyakilah membaca Al-Quran. Ibu, zikir istighfar itu baiknya lama atau sebentar? Kenyataannya astagfirullahaladzim. Ibu mau nggak hidupnya diberkahi oleh Allah? 1, perhatikan sholat ibu, perbaiki sholat ibu. Ya. Coba saya mau tanya, tolong sebutkan 3 amalan yang utama. Ya. Sholat tepat waktu. Bakti pada orang tua. Jihad fisabilillah. Saya tanya dulu. Bakti sama orang tua itu kalau sudah meninggal contohnya apa? Selain mendoakan? Ya. Terus boleh nggak kita, kalau ada orang tua punya niat yang baik, kita lanjutkan atau nggak kita lanjutkan? Itu sebagai tanda buktinya. Ya, silakan Ibu. Ya.
Jadi ya ada 3 amalan. Yang utama 1 apa? Sholat tepat waktu. Yang kedua birrul walidain. Yang ketiga al-jihadu fi sabil. Hidup kita ingin diberkahi oleh Allah. Hidup kita ingin diberkahi oleh Allah. Apa tadi? Yang pertama, perbaiki sholat kita. Pertama apa? Perbaiki sholat kita. Yang kedua, banyak berdoa, zikir, istighfar. Ya. Jadi sholat, kemudian kita banyak berdoa, zikir, istighfar, mohon kepada Allah. Mulai mohon ampun dan mohon pertolongan. Yang ketiga, ulangi Ustadz, ya. Di kehidupan ingin diberkahi Allah, 1 perhatikan sholat kita. Yang kedua, banyak berdoa, zikir, istighfar. Memintanya kepada Allah. 1, mohon ampun dosa kita. Kemudian mohon pertolongan apa? Mengenai rezeki kah? Mengenai masalah kah? Yang kedua ya. Jadi yang kedua itu apa? Berdoa, istighfar, mohon ampun kepada Allah, mohon pertolongan pada Allah. Yang ketiga, apa yang ketiga? Bersabar dengan ujian yang Allah berikan. Ibu, mana yang berat? Bukan mana yang berat, mana yang baik? Sabarnya Nabi Yusuf atau Nabi Ayub? Kalau Nabi Yusuf itu sabarnya di dalam meninggalkan kemaksiatan dan dosa. Karena saat itu Nabi Yusuf itu ya digoda oleh Zulaikha, wanita tercantiknya Mesir, ratunya Mesir. Zulaikha itu Bu, selain cantik wajahnya, suaranya juga merdu. Dipanggillah Yusuf. Kalau manggilnya Ucup, itu bentuk sabar dalam taat ibadah kepada apa? Meninggalkan maksiat dan dosa. Nah, kalau Nabi Ayub ini sabarnya apa? Ada yang mengatakan anaknya 12. Selama 1 tahun itu setiap bulan satu meninggal. Orang kaya di negerinya. Tapi ketika ada musibah besar, apa? Sawah ladangnya tandus, nggak bisa lagi ditanami. Diberi penyakit sampai istrinya pun jijik meninggalkan Nabiullah Ayub alaihissalam. Tapi tetap ibadah, tetap meminta kepada Allah pertolongan. Nah, ini namanya sabar terhadap ujian dunia. Karena sakit, kehilangan, kematian itu termasuk ujian dunia. Saya ulangi. Sabar yang mana yang baik? Sabarnya Nabi Ayub atau sabarnya Nabi Yusuf? Halo. Saya ulangi. Sabarnya Nabi mana yang paling baik? Ya, bukan yang paling baik. Sabarnya Nabi mana yang baik? Sabarnya Nabi Ayub atau Nabi Yusuf? Sabarnya Nabi Ayub, Nabi Yusuf, dan semua para nabi dan rasul. Ya enggak? Para nabi dan rasul semuanya sabar enggak? Baik enggak? Yang enggak sabar siapa? Biasanya yang enggak sabar muridnya atau ustadznya? Jujur. Saya ulangi, biasanya yang kurang sabar ustadznya atau muridnya? Ya sudah selesai. Masya Allah. Baik, alhamdulillah. Baik Ibu, contoh dalam kehidupan ini ujian itu sebetulnya karena juga kaitannya dengan nafsu kita. Makanya jangan kita tuh maksa-maksakan diri kalau kita nggak mampu. Nikmati saja yang kita mampu, yang kita bisa. Yang boleh apa? Lebih baik dipaksa masuk surga daripada dibiarkan masuk neraka. Saya ulangi, lebih baik dipaksa masuk surga daripada dibiarkan masuk neraka. Jiwa kita ini harus kita paksa untuk sholat,
untuk menuntut ilmu, untuk puasa, untuk bersedekah, untuk berbuat kebaikan, tahajud, duha, baca Quran, sholawat Nabi, memaafkan orang, mengendalikan emosi, nafsu dan amarah. Itu harus kita lakukan. Karena dengan kita melakukan itu untuk kebaikan kita, untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, kalau dunia, kalau dunia nggak usah maksa-maksain diri, Bu. Nggak usah, udah terima aja yang ada. Ibu, saya mau tanya, keridhaan siapa yang kita cari? Nah, kalau sudah keridhaan Allah, nggak usah pedulikan manusia. Kalau ibu pengen dipuji manusia, ibu pakai baju aja nggak kelar-kelar. Aduh, pantas nggak ya? Oh, ganti lagi. Ya nggak? Pakai baju itu yang penting nyaman, sopan, sesuai dengan syar'i, sudah. Soal warna, orang mau nilai ini tuh terserah dia. Makanya maaf nih, kalau ibu-ibu sudah ngaji masih ngomentari warna baju, kerudung, tasnya temennya, berarti hati ibu masih kotor. Lihat, bajunya norak banget. Usil amat sih kamu. Dia senang dengan warna itu. Dia belinya cash, nggak ngutang, nggak kredit. Usil amat sih kamu, ya nggak? Duit-duitnya dia sendiri. Nah, itu kalau kita ngomentari. Tapi kalau kita mengomentari wajahnya, itu sama saja kita menghina Allah. Kalau kita ada mengomentari wajah, tapi ada unsur menghina, itu sama saja menghina Allah. Contoh, dia, hidungnya lubangnya 2. Terus maunya berapa? Ya, itu ciptaan Allah. Kalau maaf ya, ibu dikatakan cantik karena mungkin tetangga ibu kurang cantik. Ya enggak? Coba kalau tetangga ibu lebih cantik dari ibu. Enggak jelek, enggak ada yang jelek. Cantik itu relatif. Ya enggak? Cantik itu relatif. Kurang cantik itu mutlak. Ya. Jadi enggak usah menghina itu ciptaan Allah. Yang penting fungsinya, Bu. Dikasih hidung mancung tapi bilekan terus gimana? Ya kan? Punya suami ganteng tapi nggak setia. KDRT. Ya nggak, Bu? Pelitnya 17 setan. Satu setannya masalah. Saya ulangi. Berarti kalau kita ingin mau diberkahi Allah apa? Satu apa tadi? Perhatikan sholat kita. Yang kedua, banyak berdoa, zikir, istighfar, mohon pertolongan, mohon ampun, dan mohon pertolongan kepada Allah. Mohon ampun baik kaitannya dengan dosa kita, mohon pertolongan apa? Dari kesulitan-kesulitan ujian yang Allah berikan. Paham ya? Nah, kemudian apa? Yang ketiga, sabar dalam menghadapi ujian. Sabar itu, Bu, nggak usah menceritakan masalahnya sama orang lain, tapi mengadunya kepada Allah. Tadi kesabaran dalam ketaatannya tetap, baca Qur'annya tetap. Bu, orang yang nggak sabar contohnya orang yang punya ujian, ngadapin masalah malah dia mau bunuh diri. Akhir-akhir ini kan ada kan, Bu? Ada kan? Mungkin Ibu lihat ya di beritanya itu ya, anak SMP, anak SMA, anak yang kuliah. Coba, Bu, besok hari wisuda kedokteran. Besok hari wisuda resmi jadi dokter. Malah malamnya bunuh diri. Gara-gara diputus sama pacarnya. Anak-anak Ibu punya pacar belum? Anak Ibu sudah punya pacar belum? Istighfar. Anaknya punya pacar kok sudah alhamdulillah. Kalau anak Ibu, ya, kalau yang anaknya laki sudah senang sama perempuan, kalau yang perempuan ada yang nyenengin anak Ibu, suruh cepat. Kalau kamu serius sama anak Ibu, Ibu seneng kok sayang. Tapi nggak mau mama atau Ibu kalau mau main-main begitu kamu serius nikahin. Daripada nanti anak Ibu dibawa kemana-mana, pulang-pulang bukannya berkurang malah nambah, gimana? Ya enggak? Halo?
Assalamualaikum. Ngeri kan, Bu? Jaga betul anaknya. Ya, apalagi anak perempuan, Bu, ngeri, Bu. Sekarang jangan anak perempuan, anak laki aja kita ngeri sekarang. Iya kan? Ya. Nah, kemudian mau diberkahi oleh Allah tadi, setelah sholatnya diperbaiki, doa dikit istighfar, minta pertolongan kepada Allah, mohon ampun dan minta pertolongan. Mohon ampun kaitannya agar dosa kita diampuni, mohon pertolongan, minta jalan keluar dari ujian yang Allah berikan, bersabar dalam menghadapi sekat. Satu lagi, yaitu memperbanyak sedekah. Bu, keberkahan hidup seseorang diantaranya dengan sedekah. Yuk kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Anfik. Anfik unfik. Anfik unfik alaik. Ini Bu, ini janji Allah. Dalam hadis qudsi, bersedekahlah kalian, maka aku akan sedekahi kalian. Jadi kalau harta kita ingin diberkahi oleh Allah, sering bersedekah. Ya. Jangan pelit-pelit. Ya. Aku juga butuh, Ustaz. Nah, itu bisikan setan itu. Ibu kalau nggak bisa infak 1.000 boleh kok infak yang 5.000. Iya. Kalau nggak bisa infak yang ya 2.000 boleh infak yang 5.000. Biar berkah ini. Ya. Bu Eni, saya mau nanya Bu Eni, ngapunten Bu Eni. Bu, biasanya ini kalau ngaji ini ada kotak jalan infak jalan enggak? Hah? Ada. Nah, Bu, yang akan datang saya usulkan tetap ini ada. Walaupun nanti kepentingan untuk apa? Selain melatih mereka. Jadi tetap kotak infaknya dijalankan. Seberapapun sebagai ya untuk kebaikan Ibu. Ya, untuk melatih, ya. Jadi yang akan datang tetap ada yang kantong infaknya berapapun untuk kebaikan ibu-ibu sendiri. Ya. Ya, nanti pertemuan selanjutnya, ngaji selanjutnya entah plastik entah apa harus ada. Ya. Ya, untuk kebaikan insyaallah. Tadi kenapa kedermawanan itu harus kita latih? Ya. Sebab Bu, nggak bisa kita kalau nggak dilatih itu, nggak dipaksakan untuk berdermawan sulit nantinya, ya. Baik, saya mau tanya, siapa yang tahu? Tolong sebut. Ibu mau tanya? Ya, silakan. Apa tadi Bu? Yang kenceng Bu? Ya, sebentar ya, nggak apa-apa. Sebentar, kita tunggu.